Penjelasan game Suicide Squad Kill the Justice League. Hai semuanya, selamat datang di DC Indonesia. Para penggemar DC Comics bisa kumpul di sini dan dukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Subscribe ya. Akhirnya, para pecinta game DC bisa menikmati permainan terbaru mereka, Suicide Squad Kill the Justice League, yang dapat dimainkan di PlayStation 5, Xbox Series, dan Windows. Setelah memainkannya, namun banyak nih dari para kalangan penggemar yang mencari tahu penjelasan terkait ending permainan game tersebut. Nah, teman-teman yang penasaran dengan permainan gamenya, silahkan dicoba untuk memainkannya ya, karena pada video ini tentu saja mengandung spoiler yang bagi belum pernah memainkannya, karena berbeda dengan cerita komik yang ini. Nah, meskipun diadaptasi dari judul yang sama, pada permainan game ini Suicide Squad Kill the Justice League adalah judul terbaru Rocksteady dan ceritanya pun sangat-sangat berbeda. Cerita dalam permainan ini satu semesta dengan permainan Batman Arkham City dan Batman Arkham Asylum. Plot ceritanya ini mengikuti Suicide Squad pada saat mereka menjelajah metropolis yang mencoba melawan anggota Justice League yang ternyata dicuci otak dan menjadi jahat oleh karena pengaruh Brainiac. Dalam ceritanya, Amanda Waller membentuk tim para penjahat Task Force X atau yang kita kenal sebagai Suicide Squad untuk menghentikan Brainiac mengakhiri dunia mereka. Mereka pun diangkut ke Earth 2, ya bumi kedua, alam semesta alternatif di mana versi Brainiac telah memusnahkan hampir segalanya. Namun mereka itu setelah bertemu dengan Luthor versi bumi kedua, dikarenakan Luthor bumi pertama, bumi asli mereka ini sudah terbunuh, sehingga membuat Suicide Squad harus membutuhkan bantuan si botak licin Luthor bumi kedua. Dan atas berkat bantuan Luthor bumi kedua itulah Suicide Squad pun menemukan cara untuk mengalahkan Brainiac kembali ke bumi asal mereka. Menjelang akhir permainan, Harley Quinn mengeksekusi Batman dengan harapan bisa memikat Superman. Putra terakhir Krypton pun datang, namun Suicide Squad harus menggunakan senjata Gold Kryptonite karena Brainiac mengubah DNA-nya Superman agar lebih tahan terhadap Kryptonite normal. Akhirnya Suicide Squad pun dapat membunuh Superman, tapi kemudian Brainiac muncul dan menangkap mereka, berniat mencuci otak mereka semua untuk membantu perjuangannya. Namun Luthor kedua pun datang menyelamatkan mereka, memindahkan mereka dan kemudian mengungkapkan lokasi Brainiac kepada mereka sambil juga memberitahu mereka setidaknya ada sebanyak 13 versi Brainiac di multiverse. Luthor bumi kedua pun mengungkapkan nih kepada Suicide Squad, meskipun mereka membunuh salah satu dari mereka, mereka harus memburu yang lainnya dan membunuh sisanya untuk menyelamatkan multiverse. Hal inilah kemudian membuat Suicide Squad pun dikirim ke lokasi Brainiac, dan setelah mereka melawannya, meskipun dia bisa menggunakan Flash Speed Force, mereka akhirnya mengalahkannya, menangkapnya dan membawanya kembali ke Luthor kedua di bumi pertama. Nah, ketika mereka kembali ke bumi pertama tersebutlah Waller dan Luthor bumi kedua sedang menunggu mereka. Namun sepertinya Brainiac sudah mati. Namun yang menjadi masalahnya, mengingat data speak milik Lex Luthor hanya dapat bekerja pada subjek yang masih hidup. Nah, ternyata si Brainiac ini belum mati. Dengan posisi terduduk dan menatap Luthor, saat perhatiannya teralihkan, Amanda Waller pun menyorongkan data speak ke dahinya, menyebabkan seluruh jaringan Brainiac dari kapalnya diunduh ke perangkat. Nah, hal inilah membuat data speak pun akhirnya dapat selesai mendownload semua informasinya. Akhirnya Brainiac pun mati yang sebenarnya. Suicide Squad pun kemudian berencana melintasi dimensi berbeda-beda ya untuk mencari 12 Brainiac yang tersisa dan membunuh mereka. Ending permainan yang sangat seru nih bagi pecinta karakter DC Comics, termasuk aku sendiri atau kalian pasti bertanya-tanya juga nih, apakah benar nih anggota Justice League benar-benar tewas dalam permainan tersebut? Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Sepanjang permainan Suicide Squad Kill the Justice League, Suicide Squad dipaksa untuk membunuh seluruh pahlawan Justice League kecuali Wonder Woman yang sepertinya dia kebal oleh pengaruh cuci otak Brainiac. Artinya, cerita tersebut menampilkan kematian Superman, Green Lantern,
Woman, Flash, dan Batman. Meskipun Wonder Woman tidak dibunuh oleh Suicide Squad, dia bertemu dengan tangannya si Superman yang jahat, yang akhirnya dia pun juga dibunuh. Banyak nih para penggemar mungkin sulit menerima dengan kenyataannya jika pihak developer Rocksteady membunuh semua pahlawan super inti DC Comics. Tetapi nyata dan faktanya ya kan seperti yang terjadi di dalam ceritanya, mereka itu semuanya benar-benar mati dan mungkin tidak akan kembali. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam adegan tertentu permainan tersebut menunjukkan bahwa Justice League mungkin bisa bertahan. Misalnya pada suatu saat nanti nih jarinya si Flash itu kan terpotong namun tumbuh kembali. Dalam contoh lain juga nih, Superman terluka parah oleh Wonder Woman saat dia menggunakan kryptonite, tetapi dia akhirnya selamat. Nah, karena Brainiac telah mengubah DNA para pahlawan Justice League, hal ini mungkin berarti mereka bisa sembuh dari luka mereka. Jika Rocksteady mau, mereka bisa mengembalikan seluruh Justice League kecuali mungkin Wonder Woman dan menggunakan perubahan DNA mereka untuk menjelaskannya. Namun saat ini para penggemar dapat berasumsi bahwa anggota Justice League benar-benar mati. Silahkan tulis komentar kalian mengenai video ini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang permainan game Suicide Squad Kill the Justice League? Subscribe bagi yang belum, dan sekian, terima kasih. Oh, you shouldn't have done that, Shark. That's Superman. He'll kick your ass. She's with us. I'm sorry, Kal-El.